Perkenalkan, nama saya Tias Indy Kurniawan dengan NIM B120B1002. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur komposit kolom komposit. Yaitu yang pertama ada definisi baja komposit, yang kedua jenis-jenis komposit, lalu yang ketiga kriteria untuk kolom komposit, yang keempat bahan baja komposit, lalu kelima jenis kolom komposit, dan yang keenam mengaplikasikan struktur komposit. Yang pertama definisi baja komposit, yaitu struktur komposit merupakan struktur yang terdiri dari dua material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda dan berbentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Karena struktur komposit melibatkan dua macam material yang berbeda, maka perhitungan kapasitasnya tidak sederhana bila struktur bukan komposit. Struktur komposit dalam aplikasinya dapat merupakan elemen dari bangunan, baik sebagai balok, kolom, dan plat. Lalu jenis komposit. Jenis komposit itu ada tiga: komposit serat, yaitu atau fibrous komposit, lalu kedua komposit lapis atau laminat komposit, yang ketiga itu komposit partikel. Untuk yang pertama komposit serat, yaitu komposit yang hanya terdiri dari satu laminat atau satu lapis yang berpembuat fiber. Kayu adalah komposit alam yang terdiri dari serat hemoselulosa dalam matrik lignit. Fiber yang digunakan untuk menguatkan matrik dapat pendek, panjang, atau kontinu. Lalu yang kedua komposit lapis, yaitu komposit yang berlapis-lapis paling sedikit terdiri dari dua lapis yang digabung menjadi satu, di mana setiap lapisan berbentuk memiliki karakteristik sifat tersendiri, terdiri dari berbagai arah serat plywood yang terdiri dari layar alternatif berupa kayu, mengandung lem dengan layar serat kayu yang tegak lurus layar terdekat. Lalu yang ketiga komposit partikel, yaitu komposit dengan penguat berupa partikel atau serbuk yang tersebar pada semua luasan dan segala arah dari komposit. Lalu ada kriteria untuk komposit, yaitu yang pertama luas penampang profil baja minimal sebesar 4% dari luas penampang profil total. Lalu selubung beton untuk penampang komposit yang berintik baja harus diberikan tulangan baja longitudinal dan tulangan pemegang lateral. Tulangan baja longitudinal harus meneruskan pada lantai struktural, kecuali untuk tulangan longitudinal yang hanya berfungsi memberi kekangan pada beton. Jarak antar pengikat lateral tidak boleh lebih 2/3 dari dimensi terkecil penampang kolom komposit. Luas minimum penampang tulangan transversal atau longitudinal tidak boleh kurang dari 18 mm. Untuk setiap milimeter jarak antar tulangan transversal terpasang tabel bersih selimut beton dari tepi terluar tulangan longitudinal dan transversal minimal sebesar 40 mm. Mutu beton yang digunakan tidak lebih tinggi daripada 55 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa untuk beton normal dan tidak kurang dari 20 MPa dan untuk beton ringan. Lalu yang keempat, tegangan lem profil dan tulangan baja yang digunakan untuk perhitungan kekuatan komposit tidak boleh melebihi 380 MPa. Lalu bahan baja komposit, yaitu yang pertama ada baja profil, lalu kedua besi tulangan, yang ketiga itu cor beton. Lalu ada jenis kolom komposit, lalu jenis-jenis komposit. Kolom komposit itu terbagi menjadi dua, yaitu kolom komposit terbungkus beton. Kolom komposit terbungkus beton adalah kolom komposit yang terbentuk dari profil baja yang diberi selubung beton di sekelilingnya. Kolom baja terselubung beton. Kolom ini dapat dinamakan kolom komposit inside steel, yaitu ada dua contoh, yaitu gambar pertama dan gambar kedua.
Lalu contoh yang kedua itu kolom komposit terisi beton. Kolom komposit terisi beton adalah kolom komposit yang terdiri dari penampang baja berongga yang diisi beton di dalamnya. Kolom baja berisi beton, kolom ini dinamakan kolom komposit outside steel. Yaitu ada dua contoh, yaitu gambar 3 kolom komposit outside steel kotak, yang keempat itu kolom komposit outside steel bundar. Lalu yang keenam itu pengaplikasian struktur komposit. Ini adalah contoh mengaplikasikan baja komposit. Sekian dan terima kasih.